Silakan siapa yang mau mencoba menginterpretasikan sebuah lagu. Sebenarnya sama dengan ujian terakhir kamu kelas 10 loh ini. Coba siapa? Saya deh, Pak. Haji. Saya mau coba, Pak. Ya, coba, yuk, gas. Jadi misalkan lagu Indonesia Raya itu di bait pertamanya menggambarkan tentang keadaan Indonesia yang sedang masa dalam perjuangan. Terlihat dari lirik lagunya. Terus kalau misalkan bait keduanya terlihat digambarkan bahwa dalam lagu itu pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menguatkan Indonesia. Terus kalau yang bait terakhirnya itu menggambarkan tentang Indonesia yang membela suatu kemuliaan. Terus Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan rakyatnya harus bisa mempertahankan semua hal itu. Gitu Pak, kalau menurut saya. Nah, bagus. Mantap. Oke, terima kasih, Ci. Sebelum melanjut ke yang lain, kita tambah lagi satu lagi, Ting. Siapa? Sheila atau Melvin atau ini Keisha? Makan, baik. Benar. Sheila. Ayo. Sok. Ayo, Shel. Ya udah. Saya ada lagu yang Dionysus gitu. Itu tentang, jadi Dionysus itu kan dewa anggur. Nah, di lagunya itu ada tentang kan dewa anggur biasanya kan kalau minum anggur kan mabuk kan. Tapi ini diajarinnya tuh mabuknya bukan karena mabuk yang seneng-seneng, tapi mabuknya mabuk kerja, bikin karya. Terus nggak boleh lupa juga, nggak boleh cepet puas juga gitu Pak, sama kesuksesan yang udah dicapai. Berarti terus berkarya ya. Ada habisnya. Oke. Lanjut satu lagi. Apa nih? Tinggal berdua nih. Saya deh Pak, boleh. Ayo. Nah, jadi gini. Berarti enggak gitu. Judulnya lagu apa ya? Something. Nah, dia itu menceritakan seorang wanita. Tapi dia bener-bener nggak mau gitu. Wanita itu kenapa-napa, bener-bener cinta mati gitu. Terus? Kamu juga mau cinta mati? Iya kayaknya. Waduh, berat. Berarti secara tidak langsung sebuah lagu itu bisa mempengaruhi seseorang ya? Ya, Pak, bisa. Mood seseorang itu bisa bergantung dari sebuah lagu. Makanya ada beberapa orang yang moodnya bisa berubah karena hanya sekedar mengenalkan lagu kebanggaannya. Dan juga menurut kalian sebelum ke Keisha ya, apakah setiap orang apakah sebuah interpretasi itu bisa dibatasi atau tidak? Setiap individunya. Coba semua coba. Sheila coba Sheila. Lihat dulu Sheila. Kenapa Pak? Apakah interpretasi seseorang terhadap sebuah karya itu bisa kita batasi atau tidak? Setiap orang. Kayaknya beda-beda, Pak. Jadi bisa nggak? Enggak. Nggak bisa, oke. Kalau dari Melvin? Enggak, Pak, nggak bisa. Kenapa? Semua orang beda-beda gitu cara pikirnya. Lagian juga saya dibandingin sama Einstein jauh kan ya, mikirnya kemana-mana. Iya. Oke, jadi memang tidak bisa ya. Itu hak setiap orang bahwa menggambarkan, menafsirkan sebuah lagu itu adalah hak setiap orang dan mungkin maksud dari penyanyinya tidak nyampe ke penonton. Tapi penontonnya bisa menikmati. Itu juga hak-hak dari penonton kan. Banyak kan kayak gitu itu. Saya suka lagu luar negeri. Tapi ketika menurut saya lagunya itu menyenangkan sekali. Ketika saya cari liriknya ternyata lagu yang menyedihkan. Itu haknya saya aja. Siapa kayak? Lagu ini Pak. Ini interpretasi lagu saya kan yang saya searching atau gimana Pak? Bukan nanya saya yang mana? Iya. Saya lagu Official Missing You punyanya Tamiya. Tamiya, harapan dong.
Saya nggak Itu- tahu, soalnya saya nggak gambaran nih jadinya. Ya, terus. Lagu apa itu? Pokoknya itu ceritanya enggak lagu barat. Heeh. Lagu ceritanya kayak dia putus gitu, terus kayak masih belum move on gitu dari pacarnya, masih kangen gitu sama mantan. Bukannya cinta-cintaan sih? Ih, nemunya kayak gitu, Pak. Semua lagu kayak gini sekarang juga isinya kayak gitu semua, Pak. Iya sih. Kalau Indonesia lebih menyedihkan. Kalau luar negeri kan masih musiknya nggak sejalan dengan suasana hatinya, jadi lebih menyenangkan. Oke, itu bagian dari interpretasi lagu. Bagaimana kalian menggambarkan sebuah lagu menurut penafsiran kalian, subjektif ya, subjektivitas kalian masing-masing. Lalu itu interpretasi lagu itu berdasarkan juga pengetahuan. Yang menurut saya jadi masalah kalau kita mempunyai pengetahuan terhadap lagu tersebut, itu menurut saya malah menjadi membatasi kita untuk menafsirkan sebuah lagu ya. Ya enggak sih? Misalnya saya tahu lagunya, film favoritnya Sheila on 7 nih. Saya cari tahu nih gimana Eros nyiptain lagunya, ternyata dari temannya yang dari dulu pengen memiliki seseorang lawan jenis tapi tidak kesampaian. Itu jadinya saya membatasi diri saya sendiri kan, karena sudah tahu arti dari lagu yang versi penciptanya. Jadi lebih baik kita tidak perlu tahu lagu itu dasarnya menciptakannya seperti apa. Kalau penjiwaan lagu, nah ini sangat penting bagi kita semua sebagai penyanyi, pembawa musik lagi, pemain musik, playernya ya. Bagaimana bisa menjiwai sebuah lagu sehingga pesan message-nya tersampaikan kepada penonton. Ini mah nggak bisa ditawar ya. Ini hal yang mendasar. Bagaimana penjiwaan itu sangat penting ketika kita, terutama dalam sebuah kegiatan ajang pencarian bakat. Kalau kita berdiri dalam sebuah band itu, saya rasa penjiwaannya itu ya versinya dia sendiri. Bukan lagi sebuah membatasi ada dinilai, itu nggak ada kritik-kritikannya. Next. Lalu ada teknik bernyanyi banyak suara, ini materi kelas 10, kelas 7 teman-teman. Ini materi kelas 7. Akapela tahulah ya, nggak saya jelasin. Kanon tahu nggak kanon? Masih ingat nggak? Nggak ingat. Itu kalau yang di pramuka loh guys. Makan apa, syukur. Nah gitu. Sautan ya, sambung lagi ya, gitu. Itu kanon. Yang nggak ada di sini adalah nasyid, yang musik dari Arab ya, itu kan bukan materi kalian. Akapela tahu lah ya. Masih ingat nggak, my friend? Nggak inget, Pak. Nggak ingat, Masya Allah. Oke, siapa? Akapela nggak pakai musik, jadi nyanyi pakai suara sendiri gitu. Nah, itu my friend, masa lu lupa sih? Astagfirullahaladzim. Kalau penyanyi dengan vokal grup dan paduan suara tergantung penyajian. Kalau dia nggak lebih dari 5 orang, itu biasanya masih disebut itu ya, kayak duo, kuartet, trio, itu termasuk situ Mas ya. Kalau sudah lebih dari 5-10 orang lebih, itu sudah masuk ke paduan suara. Kalau tadi 1-5-10 itu masih vokal grup seperti BTS, asik. Apalagi yang Korea itu nggak tahu lah. Saya bukan penggemar lagu Korea, tapi film Korea suka. Payah. Sekarang jadi suka musik Korea saya. Gara-gara nonton drakor. Ada yang suka drakor di sini? Aduh. Sila, kamu nonton apa Sila sekarang? Doom at Your Service. Apa itu? Drakor. Yang Vincenzo udah nonton? Nggak nonton ya? Udah, Pak. Kamu nonton, Kay? Iya, saya tapi nonton setengah jalan, soalnya tahu ada pemeran yang saya suka mati. Jadi saya nggak mau nonton lagi. Oh gitu ya. Saya kemarin nonton Vincenzo terakhir. Sekarang lagi nonton Luca. Jenis suara manusia ada 2 jenis, anak-anak dan dewasa. Kalau anak-anak itu cenderung hanya tentang tinggi dan rendah saja. Makanya kalau kamu masih SD, pasti suaramu bisa melengking tinggi banget ya. Semakin dewasa suaramu semakin bulat dan semakin besar. Dibagi menjadi 4 bagian, sopran, mezzo sopran, bariton, dan bass.
Bass itu suaranya ngebas. Kalau sopran itu paling tinggi. Mezzo sopran itu tengah-tengah. Bariton itu sedang. Ini udah ada pengertiannya semua. Mungkin besok soalnya cuma pengertian sopran, ada tinggi. Mezzo sopran, sedang. Bariton sedang juga. Gampang banget ya. Enakan kamu. Ini interval. Kalau kayak Aji itu udah tahu lah ya. Melvin juga tahu ya istilahnya kalau interval ya. Di dalam chord gitar, saya ngomongnya gitar ya, karena saya tahunya gitar, lebih ke gitar. Bagaimana jarak antara C ke B itu kan cuma satu kolom ya, Melvin ya. C ke B. B ke C. Nah, itu cuma satu kolom. C ke D itu 2 kolom. Itu menandakan kalau cuma satu kolom itu setengah jaraknya. Jadi nanti kalau ada interval nada, ada soalnya nada dasar dari C. Kamu harus tentukan tuh setelah C jaraknya berapa. Kalau awalnya dari C, ikutin ini ya. Nah, nanti akan jadi masalah ketika kamu nggak biasa menurunkan dan menaikkan nada. Kalau kayak Aji mah kecil banget ini. Naikin setengah, cis. Itu mah bisa dia. Ya Ji ya. Kalau yang lain belum tentu ini. Nanti tak kasih ada soal. Nah, ini. Paling ini yang perlu kamu hafalkan teman-teman. Tonika itu urutannya seperti apa, supertonika seperti apa. Ada semua kok, ngapain saya jelasin? Nggak baca. Lalu ada seni pertunjukan musik, kok nggak habis-habis ya? Capek saya. Ada resital. Deklamasi atau pertunjukan piano secara solo. Ingat ya, ini kayak Aji. Nah, kalau Aji main namanya di resital ini. Ini ada ya pianis Indonesia yang di Amerika itu yang dapat Grammy kalau nggak salah ya. Siapa tuh namanya cowok itu? Ya nggak terlalu udah lama sih. Tapi itu salah satu solois. Kok solois sih? Pemain pianis ya namanya sih ya. Kok solois itu penyanyi sendiri dong. Ya pianis Indonesia ya yang sangat tiba-tiba muncul gitu dari Amerika sana. Itu kalau namanya resital ya. Resital membawakan lagu karya sendiri. Lalu ensemble, ada 2 jenis, sejenis dan juga campuran. Kalau sejenis itu gambarannya adalah gitar-gitar semua, perkusi-perkusi semua. Kalau campuran itu kayak band, kayak orkestra itu termasuk campurannya. Ada selonya berapa, ada pianonya berapa, ada biolanya berapa, itu termasuk dalam campuran, ensemble campuran. Nah, kalau orkestra dilihat dari jumlah orangnya. Ya, ensemble itu juga bisa dikatakan orkestra kalau jumlahnya seperti yang ditulis di sini. Minimal 30 orang. Jadi nggak heran kalau biolanya sampai 10, 5, lalu ada pemain melodi biasanya cuma 1 ya, gitar itu biasanya 1, drum cuma 1 biasanya. Piano cuma 1. 2 sama leadernya biasanya. Nah, kalau band mah paling gampang ya. Band itu ada gitar, melodi, gitar ritme, bass, drum, vokalis, keyboard itu sudah dikatakan band. Semua jenis alat musik ritmis, melodis dan juga harmonis itu ada di band. Tapi cuma dalam bentuk satuan ya. Kalau banyak-banyak maksudnya ke orkestra. Ya, sudah selesai. Yes. Tugas ini ya, kamu cari tahu ini pengertian musik ini, gizi sama musik ini. Saya tugaskan di GCHB sini. Tugasmu ini aja. Sama siapkan prakteknya. Mau 1 lagu, 2 lagu. Penawarannya sudah tahu jawabannya saya ini. Cari musik di bawah 90-an ya. Oasis masih bisa ya, Oasis, Radiohead, apalagi ya. Pokoknya musik-musik di bawah 90-an, bahkan yang punya musik siapa ini namanya, Melvin? The Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stone. Nah, itu masih bisa ya. Silakan nyari musik-musik tahun-tahun itu 90 ke bawah, saya lebih ke sana ya. Kalau yang tahun kemarin 80 ke bawah itu lebih susah. Kamu cari yang 90 ke bawah, versinya boleh, cover boleh. Saya bukan versi aslinya lagi boleh. Kamu lihat misalnya lihat dengan lagunya Oasis yang versinya siapa gitu orang Indonesia juga nggak apa-apa.
Aci mau main klasik juga boleh. Ini untuk nyambut materi ke semester 2-nya 11. Gitu teman-teman, ini akan saya tugaskan setelah ini. Ada yang tanyain nggak? Pak, Radiohead masuk nggak, Pak? Radiohead masuk ya? Masuk. Van Halen kalau mau juga masuk. Kalau mau virtual lagi kayak Scorpio. Pak, itu Radiohead boleh lagu dari yang mana aja kan? Iya, nggak bebas. Dari ini. Yang penting sebelum 90 ya, Pak? Kayak agen yang ditanyakan. Saya stop dulu ya. Jadi itu